Baik, terima kasih Bunda Lia. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mencari bekal ya, untuk nanti di yaumil akhir mencari sedikit demi sedikit ya, mengumpulkan bekal untuk keselamatan kita nanti ya di yaumil akhir. Nah, alhamdulillah seperti biasa kita berdoa ya di subuh hari. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya dari mengkaji ilmu ya, sebagaimana yang doa Rasulullah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Setiap hari beliau memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Nah, mudah-mudahan dengan semangat subuh ya, dengan waktu yang penuh berkah ini, kita semangat untuk melakukan berbagai aktivitas juga sambil mengikuti kajian ya, yang insya Allah mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin menguatkan ketauhidan kita, semakin memperbagus ibadah kita, dan semakin memahami ya ajaran Islam yang kita anut seperti Al-Qur'an. Pada kesempatan kali ini tidak bosan-bosannya ya kita mentadaburi Al-Qur'an. Mungkin ini akan dirutinkan tadabbur Al-Quran di salah satu kitab ya, yang ringkas, tidak terlalu panjang lebar, karena mungkin kita nggak hatam-hatam ya tadabbur Al-Qurannya. Karena kalau yang lain misalkan kayak kemarin kita mengkaji Al-Baqarah baru di ayat 70 ya, karena panjang tafsir Ibnu Katsirnya, Sofwatu tafsirnya. Kalau ini yang akan kita tadaburi mudah-mudahan bisa dihatamkan secara ringkas saja gitu ya, secara ringkas saja. Nah, kita awali dari tidak bosan-bosannya, kita awali dari surah Al-Fatihah kembali, karena Al-Quran itu semakin dikaji semakin Allah mengungkapkan rahasia-rahasianya, dan Allah tidak sembarang ya memberikan rahasia-rahasianya, tetapi kepada yang Allah kehendaki. Nah, di sini bahwa dalam menyikapi ya Al-Quran sebagai firman Allah ini, yang tujuan utamanya adalah bagaimana kita mengamalkan ya ayat-ayat suci Al-Quran yang kita baca ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bahwa diawali dari qiraahnya ya, qiraah membaca Al-Quran yang merupakan upaya kita mendekatkan diri kepada Allah ya, dan upaya kita dalam mengimplementasikan ketaatan kepada Allah. Nah, tapi bahwa membaca Al-Quran itu kalau hanya sekedar tilawah tanpa memahami, tanpa mentadaburi, ini juga adalah kurang sempurna ya. Kalau kita hanya sekedar membaca di lisan tetapi tanpa memahami, tanpa mentadaburi misalnya ya. Nah, karena tujuan utama dari membaca itu adalah mentadaburi setiap makna, setiap huruf ya, dengan akal pikiran, dan kita mengambil hikmah, mengambil rahasia-rahasia yang terkandung di dalam setiap huruf dan setiap bacaan yang kita baca. Bahwa dalam Al-Quran sendiri Allah menyampaikan ya perintah untuk tadabbur ayat suci Al-Quran, makna-maknanya ya, mentadaburi ayatnya, maknanya, rahasia-rahasia yang terkandung di dalam Al-Quran. Dalam surah Shad ya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kitabun, ini adalah sebuah kitab, anzalnahu, yang kami turunkan, ilaika, kepadamu, mubarak, yang penuh dengan berkah, liyadabbaru, supaya mereka itu tadabbur ya, memperhatikan ayat-ayat Allah, waliyatazakkara ulul albab, dan supaya orang-orang yang memiliki pikiran itu bisa mengambil pelajaran, mengambil tazkirah ya. Jadi sekali lagi
kita jangan terfokus hanya target kita ya, baca hanya misalnya targetnya itu udah bagusnya one day one chuj odoj misalkan, tetapi sama sekali tidak mentadaburi misalnya. Jadi harus seimbang misalnya dalam tilawah supaya kita lebih menemukan lagi rahasia-rahasia Allah yang Allah tidak berikan kepada sembarang orang. Itu dengan tadabbur. Di surah Shad kita diperintah untuk lihat dabbaru ayatih ya, memperhatikan ayat-ayat Allah, waliyatazakkar ulul albab, dan menjadikan tazkirah pelajaran bagi orang-orang yang ulul albab, yang memiliki pemikiran, atau yang orang-orang yang berakal atau orang yang berpikir. Nah, begitu juga Allah mencela orang-orang yang tidak mau mentadabburi Al-Quran gitu ya, tidak mau mengambil pelajaran. Nah, bahwa dalam surah An-Nisa kita diingatkan, afala yatadabbarunal Qur'an. Afala, maka apakah yatadabbarunal Qur'an? La, ya la itu tidak. Afala yatadabbarunal Qur'an. Maka apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Nah, jadi Allah nyinggung ya pada orang yang tidak suka untuk tadabbur Al-Quran. Afala yatadabbarunal Qur'an. Maka apakah tidak mentadaburi Al-Quran? Walau kana min indi ghairillah. Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tentu mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan ayat ini ya menjadikan pengingat kita untuk lebih mendalami gitu ya, mentadaburi, walaupun agak-agak secara ringkas ya. Mudah-mudahan kita bisa mentadaburi dari ayat 1 dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Mudah-mudahan buku ini kita hanca ya, kita hatamkan gitu ya, supaya dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu betul-betul tergambar sama kita, walaupun digambarkannya dalam buku ini secara global gitu ya, tidak sebagaimana detail di kitab-kitab sebelumnya. Nah, mari kita lihat ya. Nah, sebelum ke sana kita ingin mengingatkan kembali bahwa Al-Quran itu mudah ya. Dalam surah Al-Qamar, walaqad yassarnal Qur'an lizikri fahal mim muddakir. Walaqad, dan sungguh, yasarna, kami mudahkan Al-Quran lizikri, untuk mengambil pelajaran, fahal mim muddakir. Maka siapakah di antara kita yang mau mengambil pelajaran? Jadi bahwa harus diimajikan ya, diyakini surah Al-Qamar ini bahwa mudah ya, harus mudah. Quran itu mudah membacanya, mudah menghafalnya, mudah memahaminya, mudah mengamalkannya. Nah, jadi ketika kita baca surah Al-Qamar ini ya, ayat 17, bahwa pokoknya Al-Quran itu kata kuncinya semuanya mudah. Cara membacanya mudah, menghafalnya mudah, memahaminya mudah, dan mengamalkannya mudah. Karena kalau kita tidak yakin dengan surah Al-Qamar ini, ya membaca terasa berat gitu ya, menghafal terasa berat, kemudian memahami atau mentadaburi atau mengamalkan apalagi begitu sulitnya. Tetapi kalau kita merasa yakin dengan surah Al-Qamar ayat 17, bahwa walaqad yassarnal Qur'an lizikri fahal mim muddakir, bahwa sungguh kami sudah memudahkan Al-Quran. Makanya kita harus dalam image dan pikiran kita ya harus mudah gitu, bahwa membaca Al-Quran itu mudah, bahwa menghafal Al-Quran itu mudah, bahwa memahami, mentadaburi Al-Quran itu mudah, dan mengamalkan Al-Quran itu begitu mudah. Nah, supaya nanti Allah memberikan berbagai kemudahan. Pokoknya fokuskan pikiran kita ya, hadirkan dalam hati kita, dan buang ya misalnya berbagai kesibukan itu. Dan ketika baca Al-Quran itu baca dengan selalu membayangkan keagungan firman Allah, membayangkan keagungan zat ya, pemilik firman-firman ini. Lihat ayat itu ya, ulangi, jangan pernah bosan untuk selalu bersama Al-Quran, jangan mengeluh, karena Allah akan membukakan pintu keberkahannya untuk kita ya.
Allah akan membukakan pintu keberkahannya untuk kita dan akan menganugerahkan sesuatu yang tidak kita sangka-sangka gitu ya, tidak kita kira gitu, akan banyak surprise dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, marilah di sini ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa menghatamkan dari Al-Fatihah sampai An-Nas ya, karena ini secara global, tidak secara per detail gitu ya, sebagaimana Ibnu Katsir dan sebagainya. Nah, kita awali dari surah Al-Fatihah ya. Udah bolak-balik, tidak ada bosan-bosannya ya. Nah, bahwa di surah Al-Fatihah itu, nah kita akan langsung saja mempelajari surah Al-Fatihah ya. Nah, ini surah Al-Fatihah. Nah, surah Makkiyah, jumlahnya ada 7. Nah, nama-nama surah Al-Fatihah itu banyak ya. Jadi nama-nama dari surah Al-Fatihah ini lebih dari 20 nama sebetulnya. Al-Fatihah itu nama lainnya ada 20 nama lebih gitu ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Itqannya. Nabi di sini penulis hanya akan menyebutkan sebagian saja, bahwa Al-Quran itu kenapa dinamai Al-Fatihah, kenapa kenapa Al-Fatihah dinamai Al-Fatihah, kemudian kenapa surah Al-Fatihah disebut Ummul Kitab atau Al-Hamd atau As-Sab'ul Mathani, Al-Kafiyah atau Asy-Syafiyah. Kenapa Al-Quran dinamakan seperti itu? Nah, di sini dibahas ya sebab penamaannya, sebab kenapa surah ini dinamakan surah Al-Fatihah. Nah, jadi disebut Al-Fatihah karena dinamakan Al-Fatihah ini karena Al-Quran dimulai dengan surah ini. Jadi memang pembukaan sangat cocok ketika surah ini dinamakan Al-Fatihah ya sebagai pembuka, karena Al-Quran sendiri dibukanya dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Kemudian surah Al-Fatihah juga disebut Ummul Kitab. Nah, dinamakan Ummul Kitab karena Ummu itu induk ya, atau ibunya dari kitab atau induk dari seluruh kitab yang ada. Karena kenapa Al-Fatihah disebut Ummul Kitab? Karena mengandung seluruh maksud dan tujuan dari Islam itu sendiri. Jadi dalam Al-Fatihah itu ketauhidannya ada, ibadahnya ada gitu ya. Jadi ketauhidan baik itu uluhiyahnya, rububiyahnya. Nah, itu lengkap ada di surah Al-Fatihah. Kemudian kenapa dinamakan Al-Hamd? Karena surah ini dimulai dengan Alhamdulillah. Kalau bismillah itu bukan ya, ada yang berpendapat itu bagian dari Al-Fatihah, ada juga yang berpendapat bukan merupakan bagian dari Al-Fatihah. Nah, jadi kenapa dinamai surah Al-Hamd? Karena ini juga dimulai dengan kata Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kenapa Al-Fatihah dinamakan As-Sab'ul Mathani, 7 yang diulang-ulang? Karena As-Sab'ul Mathani ini Allah sendiri yang menamakannya ya. Yang bahwa surah Al-Fatihah dinamakan As-Sab'ul Mathani, ini Allah sendiri ya menamakan seperti itu di surah Al-Hijr ayat 87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad, dan sungguh, atainaka, kami berikan kepadamu, sab'an minal mathani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, wal Qur'an al-azim, dan Quran yang agung. Jadi sab'u itu artinya 7 ya, al-mathani ini diulang-ulang. Nah, 7 itu artinya, sab'u itu artinya 7, yang ini maksudnya adalah 7 ayat. Al-mathani ini artinya diulang-ulang. Memang dalam setiap rakaat sholat kita mengulang-ulang terus gitu ya. Nah, kemudian kenapa Al-Fatihah dinamakan Al-Kafiyah? Al-Kafiyah itu artinya cukup ya. Dinamakan dengan Al-Kafiyah karena sholat itu tidak cukup sah atau tidak cukup atau tidak sah melainkan dengan membaca surah Al-Fatihah. Nah, kemudian kenapa Al-Fatihah dinamakan Asy-Syafiyah? Sebagai obat ya, sebagai obat, bahwa dinamakan seperti itu Al-Fatihah karena Rasulullah SAW bersabda, dari mana engkau tahu bahwasannya ia
Al-Fatihah itu adalah ruqyah, bisa dijadikan sebagai ruqyah. Nah, kemudian keutamaannya nih, apa saja sih keutamaan surah Al-Fatihah yang kita baca ya setiap hari, setiap saat gitu ya, kita membaca surah Al-Fatihah minimalnya di 17 rakaat wajib yang senantiasa kita amalkan ya. Jadi keutamaan surah Al-Fatihah itu yang pertama adalah Rasulullah bersabda kepada Sa'id bin Al-Mu'alla, beliau menyampaikan seperti ini, la u'allimannaka, sungguh. Nah, la di sini artinya sungguh ya. Kemudian ada dengan tasydid ya, yang merupakan thiqal ya, tidak takhfif, atau jadi ini adalah bentuk taukid ya, dengan ada benar-benar atau sungguh. La u'allimannaka, sungguh aku akan mengajarkan kepadamu suratan, sebuah surah, hiya a'dham, yang merupakan paling agung, a'dhamu surah yang paling agung fil Quran, dalam Al-Quran. Qala ya, kemudian sebentar. Qala, kemudian beliau bersabda, alhamdulillahirabbil alamin, yaitu surah yang paling agung dalam Al-Quran itu adalah surah alhamdulillahirabbil alamin alias Al-Fatihah. Hiya as-sab'ul mathani, yaitu Al-Fatihah itu adalah as-sab'u, 7 al-mathani yang diulang-ulang, wal Qur'anul azim, dan Al-Quran agung, alladzi utituhu, yang diberikan kepadaku. Nah, jadi begitu agungnya ya surah Al-Fatihah. Nah, ini surah Al-Fatihah ini kata Rasulullah ya, Allah sendiri yang menamakan gitu ya. Nah, di sini bahwa Al-Fatihah itu adalah as-sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang gitu ya. Kemudian yang selanjutnya lagi, di antara keistimewaan surah Al-Fatihah adalah di antaranya Rasulullah bersabda, walladzi, demi zat, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, biyadihi, ada dalam genggamannya. Jadi bersumpah ya, walladzi, demi zat, walladzi nafsi, demi zat yang nafsi jiwaku biyadihi berada dalam kekuasaannya, kegenggamannya ya. Nah, sampai bersumpah bahwa Rasulullah bersabda, ma unzilat, ma tidaklah ya, ada ma ini ma nafi, ada ma mausul. Kalau ini ma nafi yang diartikannya tidak. Ma unzilat, tidaklah diturunkan fit Taurah, dalam kitab Taurat, wala fil Injil, dalam kitab Injil, wala fil Zabur, dalam kitab Zabur, wala fil Furqan, bahwa dalam Furqan, mithluha, surah yang setara, surah yang setara, wa innaha, nah maka sesungguhnya surah yang tadi ya, surah yang tidak diturunkan dalam Taurat, Injil, Zabur, dan di dalam Al-Quran ada, yaitu surah yang setara dengannya, yaitu adalah surah Al-Fatihah. Jadi intinya tidak ada yang menandingi gitu ya, tidak ada satu surah pun ya bahwa tidak diturunkan di dalam Taurat, Injil, Zabur. Nah, suatu surah yang setara dengan Al-Fatihah. Jadi tidak ada yang menandingi keistimewaannya ya, tidak ada yang setara dengan mithluha. Wa innaha sab'un minal mathani, yaitu adalah sab'un minal mathani, 7 ayat yang diulang-ulang, wal Quran, dan Al-Quran agung, al-azim, yang agung, alladzi wa'tituhu, yang aku turunkan, aku berikan kepadanya. Wa'tituhu, yang diturunkan kepadaku. Nah, jadi ini ya salah satu keistimewaan surah Al-Fatihah itu, bahwa tidak diturunkan dalam Taurat,
tidak diturunkan dalam Injil, tidak diturunkan dalam kitab Zabur. Nah, jadi dalam Al-Qur'an itu surah yang surah yang lain misalnya ada yang semisal ya, ada yang semakna misalnya dengan dalam Taurat. Tapi kalau Al-Fatihah ini betul-betul ya tidak diturunkan di dalam Taurat, di Injil, di Zabur, suatu surah yang setara ya dengan Al-Fatihah. Itu diterangkan itu adalah Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang, Quran Agung yang diturunkan kepadaku, kata Rasulullah. Nah, kemudian keselarasannya ya, keselarasan antara awal surah dengan akhirnya. Nah, bahwa kita sudah secara populer sudah tahu bahwa surah ini diawali dengan firman Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bahwa karena Bismillah itu ada di setiap penggalan ya, penggalan surah. Surah ini diawali dengan firman Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, di surah Al-Fatihahnya. Di sini Al-Fatihah ayat 2-nya ya. Penulis meyakini bahwa basmalah itu adalah bagian dari Al-Fatihah, karena ada juga ulama lain ya yang basmalah itu bukan merupakan bagian dari Al-Fatihah, tetapi kita sebagai semuanya pahamnya sama ya, bahwa basmalah itu bagian dari Al-Fatihah. Nah, kemudian menurut penulis di sini keselarasan ayat ya, awal surah dengan akhirnya itu di ayat kedua, surah Al-Fatihah ini diawali dengan Alhamdulillahirabbil alamin dan diakhiri dengan doa ihdinas siratal mustaqim. Ini adalah doa yang senantiasa harus kita baca, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang engkau berikan orang yang kau beri nikmat kepada mereka, ghairil maghdub, bukan orang yang dimurkai alaihim atas mereka, waladhdallin, bukan juga jalan yang tersesat. Nah, jadi baik kedua-duanya memiliki keselarasan, karena di ayat 2 alhamdu ini juga adalah doa ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa sebaik-baik zikir adalah ucapan la ilaha illallah, dan sebaik-baik doa adalah ucapan alhamdulillah. Nah, ini jadi oleh penulis diteliti bahwa adanya keselarasan ya, pasti Quran itu ayat awal dengan akhir itu pasti ada keselarasan. Nah, di surah Al-Fatihah ini keselarasannya di ayat kedua Alhamdulillahirabbil alamin, yang merupakan doa ya, Alhamdulillahirabbil alamin itu bentuk doa, itu adalah sebaik-baik doa itu adalah ucapan alhamdulillah, dan diakhiri juga dengan doa lagi. Nah, diakhiri dengan doa yaitu ini ihdinas siratal mustaqim. Nah, jadi kedua-duanya punya keselarasan, munasabah, kesesuaian, kecocokan ya. Dari kata alhamdu ini adalah di ayat kedua doa, kemudian diakhiri juga dengan doa. Nah, ini dalilnya ini. Kata Rasulullah, sebaik-baik zikir adalah ucapan la ilaha illallah, dan sebaik-baik doa adalah ucapan alhamdulillah. Artinya ketika kita bersin harus berdoa alhamdulillah. Nah, oleh karena itu, jika seseorang hamba memulai doanya dengan kata alhamdu dan puji-pujian, maka sungguh doanya sangat pantas untuk dikabulkan. Jangan lupa ketika kita berdoa itu harus memuji Allah dulu ya. Jadi memulai doa itu dengan alhamdulillah, dengan puji-pujian kepada Allah, supaya mustajab ya doa yang kita lantunkan itu. Kemudian, nah ini di surah Al-Fatihah ini pembahasan utama di dalamnya itu tentang rambu-rambu agama, tentang pokok-pokok agama dan ranting-rantingnya gitu ya. Nah, kemudian tema surah Al-Fatihah ini, surah ini diawali dengan subtema tentang akidah ya, ada tentang ibadah, kemudian metode beragama ya, dimulai dengan tema akidah. Ini buktinya dimulai dengan tema akidah, yaitu di ayat kedua ya, bahwa tema-tema dalam surah Al-Fatihah itu sangat variatif ya. Diawali dengan subtema tentang akidah,
tentang ibadah, kemudian ada tentang metode beragamanya ya. Dimulai dengan tema akidahnya, yaitu di ayat kedua ya, alhamdulillahirabbil alamin, bahwa segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, ini adalah isyarat kepada tauhid uluhiyah dan juga tauhid rububiyah ya, bahwa uluhiyah, bahwa Tuhanlah yang Allah lah yang harus betul-betul disembah gitu ya. Bahwa rububiyah Allah, kita sangat meyakini bahwa Allah yang mengurus seluruh makhluk, Allah lah yang mengurus ya kita semua ya. Nah, kemudian Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, ini adalah isyarah kepada tauhid asma wa sifat. Kalau tadi alhamdulillahirabbil alamin lebih ke tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Kan kalau Ar-Rahmanir Rahim ini adalah isyarah kepada tauhid asma wa sifat, dengan simbol Ar-Rahmanir Rahim ya. Asma Allah ada 99 asma. Nah, dan salah satunya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kemudian Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Nah, ini adalah isyarah kepada keimanan kepada hari akhir ya. Imanan kepada hari akhir. Maliki, yang menguasai, Yaumiddin, hari pembalasan. Nah, jadi ini merupakan isyarah kita masih kepada ketauhidan ya, keimanan kepada hari akhir. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan gitu ya. Nah, di sini isyarah kepada peribadatan. Nah, kalau tadi ya tauhid ya, kemudian keimanan kepada hari akhir. Kemudian kalau di ayat 5, nah ini adalah isyarah kepada peribadahan, bahwa ibadah itu hanya kepada Allah, memohon pertolongan itu hanya kepada Allah. Nah, ini sini ihdinas siratal mustaqim, doa kita ya, tunjukkanlah ya Allah ke jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita mohon kepada Allah ya, berdoa dengan sepenuh hati bahwa kita memohon petunjuk yang lurus itu, yaitu kepada orang-orang yang sudah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, bukan juga jalan orang yang sesat gitu ya. Nah, ini adalah isyarah kepada metode dalam beragama, bahwa hati-hati ya, dalam beragama itu meneladaninya harus kepada siapa yang tepat gitu ya. Nah, di sini ada faidah-faidah surah Al-Fatihah. Nah, surah ini dimulai dengan kata alhamdu, karena Allah memberikan nikmat dan karunia-Nya itu kepada para hamba sebelum mereka sendiri meminta. Nah, jadi sebetulnya Allah itu, kenapa kita mesti tadi ya sebaik-baik doa itu alhamdulillah, ini karena Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat, memberikan karunia kepada para hambanya itu sebelum manusia itu meminta gitu ya, mereka sendiri meminta gitu ya. Maka sudah sepantasnya bahwa kita sebagai hamba memuji sama Allah ya, sampai Dia sendirilah yang mengingatkan manusia ya, hingga mereka memperbanyaknya ya. Bahkan disebutkan dalam hadis, sesungguhnya Tuhanmu menyukai puji-pujian gitu ya. Jadi Allah itu begitu menyukai puji-pujian. Nah, jadi seharusnya tanpa dipinta oleh Allah ya, kita sendiri yang tahu diri gitu, bahwa betapa nikmat Allah, betapa karunia Allah itu, fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban gitu ya, nikmat mana dari Tuhanmu yang kalian dustakan gitu, begitu banyaknya gitu ya. Jadi sebelum diminta oleh manusia, maka Allah sendiri yang sudah ngasih berbagai nikmat itu. Nah, sehingga sudah sepantasnya kita sebagai hamba memuji Allah, memuji terus, memperbanyak ya, zikron katsiro, memperbanyak puji-pujian. Kemudian disebutkan dalam surah ini juga dua amalan hati yang sangat penting ya. Dua amalan hati yang sangat penting, yaitu ikhlas, hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan tawakal, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Nah, ini dua amalan hati ini yang harus senantiasa kita asah ya. Dua amalan hati yang harus kita asah dalam hati sanubari kita, yaitu ikhlas. Nah, jadi ketika baca surah Al-Fatihah itu
iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Nah, begitu ikhlasnya ya kita menghanyakan gitu, mungka Allah wungkul ya, hanya kepada Allah kita menyembah, dan bentuk ketawakalan kita kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan gitu, bukan kepada yang lain, kami tidak bergantung kepada siapapun. Nah, ikhlas dan tawakal ini semakin banyak kita membaca surah Al-Fatihah, mudah-mudahan keikhlasan kita semakin hari semakin itu ya, semakin tertancap keikhlasan kita itu, karena memang kadang dengan buayan setan ya di zaman yang penuh fitnah ini, kita ingin terkadang niatnya itu belok, misalnya ingin dipuji orang lain, ingin diapresiasi orang-orang lain misalnya. Makanya mudah-mudahan semakin banyak kita membaca surah Al-Fatihah di setiap sholat yang kita lakukan ya, 17 rakaat yang kita baca ini. Mudah-mudahan keikhlasan kita semakin bertambah, ketawakalan kita ya, kebergantungan kita hanya kepada Allah. Jadi tidak ada istilah misalnya merasa kesepian gitu, karena kalau kita hatinya bergantung sama Allah, tidak bergantung kepada siapapun gitu ya. Walaupun misalnya kita sebagai orang tua punya anak banyak misalnya, kita bergantung kepada putra-putri kita, nggak mesti, tetapi pokoknya bergantungnya sama Allah saja, bergantung sama Allah, sehingga kita akan merasa nyaman gitu ya, tidak mudah kecewa walaupun ke anak sekalipun gitu ya, misalnya tidak seperti yang kita harapkan. Tapi kalau harapan kita hanya bergantung kepada Allah, maka insya Allah gitu ya, kita akan mandiri. Jadi mandiri sesungguhnya itu adalah ketika kita atau ketika seseorang mampu hanya menyandarkannya itu hanya kepada Allah, dimanapun, tidak merasa takut, tidak merasa gimana gitu ya, karena kita punya Allah, kita menyandarkan sepenuhnya urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam surah ini ya, pentingnya teman. Nah, pentingnya teman, pentingnya panutan yang salih gitu ya. Makanya di sini tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau anugerahkan nikmat. Nah, jadi kita memohon kepada Allah ya. Nah, ini pentingnya teman atau panutan yang salih ya, yang akan berdampak mempengaruhi kita. Ketika kita punya teman dan panutan itu betul-betul akan berdampak kepada kita. Kemudian isyarah kepada pentingnya persatuan umat gitu ya. Hal ini dapat dilihat dari firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bahwa pentingnya persatuan umat ya, bahwa hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Jadi ayat ini menggunakan nahnu ya, bukan saya gitu, tetapi bukan a'budu, bisa misalnya iyyaka a'budu tetapi na'budu ya, bukan wa iyyaka asta'in, tidak saya tetapi dengan kami ya, kami di sini. Jadi pentingnya persatuan umat. Kemudian kebutuhan manusia yang terus-menerus terhadap hidayah ya. Jadi hidayah itu banyak jenisnya ya, ada petunjuk, ada taufik, ada kekokohan. Bahwa hidayah itu merupakan petunjuk atau irsyad ya, sebagaimana dalam surah Asy-Syura, wa innaka, dan sesungguhnya kamu latahdi, benar-benar memberi petunjuk ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Bahwa sesungguhnya engkau wahai Muhammad menunjukkan manusia kepada jalan yang lurus. Nah, bahwa Rasulullah senantiasa berikhtiar ya, supaya hidayah Allah itu turun kepada orang-orang. Wa innaka latahdi, dan sungguh kamu benar-benar memberi petunjuk ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Ini ditujukan kepada Nabi Muhammad yang menunjukkan orang-orang kepada jalan yang lurus. Kemudian hidayah juga ada hidayatut taufik. Nah, hidayatut taufik itu ada di surah Al-Qasas ayat 56, bahwa innaka, nah ini teguran Allah ya kepada Nabi Muhammad ketika paman beliau ya, bahwa innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, latahdi, engkau itu tidak dapat memberi petunjuk, man ahbabta, sekalipun kepada orang yang kamu cintai ya. Jadi Allah mengingatkan, innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, latahdi, engkau tidak bisa memberi petunjuk, man ahbabta, kepada orang yang kamu cintai, walakin Allah, akan tetapi Allah lah,
Yahdi mayyasha. Allah yang memberi petunjuk kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah lebih tahu siapa orang yang mau menerima petunjuk. Jadi kata Allah ya kepada Rasulullah bahwa sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak dapat membuat seorang pun mendapat hidayah gitu ya. Tapi hanya Allah yang bisa memberikan manusia taufik untuk menerima kebenaran dan petunjuk. Bahwa paman Nabi Abu Thalib, beliau itu luar biasa sekali ya, menolong Nabi, pokoknya terus membela dari serangan orang-orang kafir Quraisy ya, yang pertama membela dan sebagainya. Tetapi pada sampai akhir hayatnya gitu ya, beliau tidak mampu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan Rasulullah sangat sedih ya, bahwa Allah menegaskan bahwa sekalipun kepada orang yang engkau kasihi gitu ya, bahwa engkau itu tidak bisa memberi petunjuk gitu, hanya Allah gitu yang bisa ngasih petunjuk. Nah, dan Allah lebih tahu siapa nih yang bisa menerima hidayah itu. Bahwa hidayah itu kekokohan. Nah, di sini walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan walladzina tadau, dan orang-orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, zadahum huda. Allah menambahkan lagi petunjuk kepada mereka ya. Wa atahum taqwahum, dan memberikan kepada mereka balasan ketakwaannya. Jadi menambah petunjuk kepada mereka adalah mengokohkan ya mereka di atas petunjuk, hingga setiap kali bertambah ketakwaan mereka ya, maka mereka tambah kokoh gitu ya. Oleh karena itu Allah mewajibkan kita membaca doa ini di setiap sholat supaya lebih kokoh lagi. Jadi wazadahum wa atahum taqwahum. Jadi walladzina tadau, orang-orang yang mendapatkan petunjuk, zadahum huda, pasti Allah akan menambah lagi petunjuk lagi ya. Wa atahum taqwahum, dan akan mengokohkan ketakwaannya. Nah, kemudian Allah memulai firman-Nya. Ini tanggungnya sedikit lagi. Allah memulai firman-Nya di dalam Al-Quran dengan kata alhamdu. Nah, ini maka berikut ini sebagian dari keutamaan memuji Allah ya. Hingga kita dapat menyadari betapa pentingnya pujian kepada Allah dalam kehidupan seorang hamba. Jadi sebaik-baik hamba Allah adalah orang yang gemar memuji Allah. Sebaik-baik doa adalah ucapan alhamdulillah. Dan perkataan yang paling Allah cintai adalah subhanallah wa bihamdi. Alhamdulillah adalah sebab kokohnya nikmat bagi seorang hamba, dan juga sebab bertambahnya nikmat tersebut. Nah, jadi ketika kita semakin banyak mengucapkan alhamdulillah, itu adalah Allah akan kasih lebih lagi nikmat gitu ya, yang lebih lagi dari sebelumnya. Nah, ini jadi perbanyak alhamdulillah, memuji Allah ya. Alhamdulillah, maka Allah pun akan mengokohkan, menambah lagi nikmat yang sudah Allah kasih. Kemudian firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam ayat ini penyebutan ibadah lebih dulu daripada memohon pertolongan, karena ibadah adalah jalan menuju pertolongan. Jadi kenapa ibadah dulu bukan minta tolong dulu? Karena di sini ya iyyaka na'budu dulu, bukan nasta'in gitu ya. Karena permohonan pertolongan ya di sini, karena beribadah itu adalah jalan wasilah, insya Allah pertolongan akan kita dapat ketika kita beribadah gitu ya. Pasti pertolongan Allah turun gitu. Jadi bukan sebaliknya ya, minta tolong gitu, tapi ibadah dulu. Pokoknya pertolongan itu akan datang ketika kita betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu adalah jalan menuju turunnya pertolongan Allah. Kemudian keterkaitan surah Al-Fatihah, ini terakhir ya. Keterkaitan surah Al-Fatihah dengan surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Akhir dari Al-Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim. Ini berkaitan dengan ayat yang pertama dari Al-Baqarah, bahwa kitab ya, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi sangat nyambung ketika di Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim. Kemudian di Al-Baqarah jalan yang lurus itu yang harus kita tempuh itu adalah dengan petunjuk zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kemudian di akhir surah Al-Fatihah ghairil maghdubi alaihim
Nah, mereka adalah maghdub itu yang dimurkai itu adalah orang-orang Yahudi. Maka setelahnya surah Al-Baqarah menjelaskan secara detail keadaan mereka ya tentang orang-orang Yahudi. Kemudian disebutkan pula waladhdallin, bukan orang yang sesat, itu maksudnya adalah orang-orang Nasrani. Nah, maka surah Al-Imran menjelaskan secara detail bagaimana sikap-sikap mereka ya orang Nasrani terhadap Tuhan mereka. Jadi sangat nyambung ya. Di Al-Fatihah ada kalimat maghdub, yaitu ditujuk orang yang dimurkai itu adalah orang-orang Yahudi ya. Sehingga secara detail orang Yahudi itu di Al-Baqarah dijelaskan. Kemudian di akhir surah waladhdallin, bukan jalan orang yang sesat, yang maksud waladhdallin itu adalah orang Nasrani. Maka di surah Al-Imran dijelaskan secara detail tentang sikap orang Nasrani terhadap Tuhan mereka. Nah, hanya itu saja ya tadabbur surah Al-Fatihah pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari setiap huruf yang kita baca, yang kita tadabburi ya. Alhamdulillah, karena penjelasannya sangat singkat sehingga bisa diselesaikan dalam satu pertemuan ya, dalam satu surah. Sama Al-Baqarah juga mudah-mudahan nanti diselesaikan dalam satu pertemuan, karena tidak secara detail semuanya ya. Nah, dalam tadabbur ini saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarramah Bunda Dr. Fenty yang sudah menyampaikan materi tentang tadabbur Quran Surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk mengamalkannya. Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,